Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Syarifuddin Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah, dan Kak Sakti Halina selaku kakak pembimbing pembuatan artikel kami dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya Sahrin Zahrani bersama rekan saya Devin Jen Putri akan mempresentasikan mengenai artikel yang telah kami buat. Artikel kami di sini berjudul Transformasi Fungsi Bangunan Keraton Kutolamo sebagai Warisan Bersejarah di Kota Palembang tahun 1821 sampai dengan 1984. Artikel kami di sini akan kami tujukan ke Jurnal Sejarah dan Budaya, yang mana jurnal ini telah terindeks Sinta 3, sesuai alamat website Sinta Ristek Dikti. Selain itu juga, artikel kami telah kami sesuaikan dengan template jurnal yang kami tuju, di mana pada judul ini kami menggunakan font Cambria dengan ukuran 17 spasi 1. Setelah judul, kami cantumkan nama penulis, penulis pertama, penulis kedua, dan penulis ketiga, beserta alamat emailnya. Kemudian, kami cantumkan nama universitas dan asal negaranya dari setiap penulis. Selanjutnya, pada abstrak, sesuai dengan ketentuan template, kami menggunakan bahasa Inggris lalu ke bahasa Indonesia dengan font Cambria dan ukuran font 10 yang berisi gambaran kecil dari latar belakang, tujuan, metode, hingga hasil pembahasan. Dapat kita lihat dari abstrak yang saya tampilkan sekarang. Nah, sebelum memasuki pendahuluan, kami juga telah melakukan parafrase pada setiap isi pada artikel kami. Dan untuk pengecekan plagiarismenya, terakhir kami melakukan pengecekan dengan Turnitin dan skor plagiarismenya sebesar 14%. Untuk pengecekan ulang pada artikel kami, setelah kami melakukan beberapa revisi, skor plagiarismenya masih dalam proses. Mungkin untuk penjelasan pendahuluan dapat dijelaskan oleh Devin Jane. Kepada Devin Jane, saya persilakan. Terima kasih kepada rekan Sahrin atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Nah, selanjutnya itu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, kami tulis dalam font Cambria dengan ukuran fontnya 10, di mana bagian ini berisi latar belakang hingga tujuan penelitian, yang di setiap paragrafnya kami cantumkan kutipan dalam bentuk catatan perut dengan menggunakan medley. Pada paragraf pertama, kami mengutip dari buku yang ditulis oleh N. Rayadi pada tahun 2016. Pada paragraf kedua, itu kami ambil kutipan dari jurnal yang ditulis Hayati pada tahun 2014. Kemudian selanjutnya kami mengutip dari jurnal Satria dan Indrianto pada tahun 2016. Kemudian ada dari jurnal Hanapi dan Tugang pada tahun 2021. Nah, pada paragraf ini kami mengambil dua kutipan diantaranya dari jurnal yang ditulis oleh Aidin pada tahun 2022 dan jurnal yang ditulis oleh Zainuddin pada tahun 2019. Kemudian berikutnya kami mengambil kutipan dari buku Endra Yadi lagi. Dan selanjutnya kami mengambil kutipan dari jurnal Sri Setra yang ditulis oleh Rapiko pada tahun 2016. Dan yang terakhir kami mengutip dari jurnal Idris dan Zamhari pada tahun 2021. Kemudian diakhiri dengan tujuan penelitian dari artikel kami. Nah, baiklah, kemudian untuk metode, kami menggunakan metode kualitatif dengan mengutip sumber dari buku Sugiono pada tahun 2017.
Nah, pada metode penelitian kualitatif terdapat komponen-komponen. Nah, komponen-komponen ini kami kutip dari buku Harahap pada tahun 2020. Di antaranya itu ada data primer. Nah, pada data primer ini kami tampilkan berupa foto yang menunjukkan Museum Sultan Mahmud Badarudin II sebagai tempat kami melakukan penelitian lapangan. Kemudian ada subjek dan objek. Kemudian ada data sekunder yang data sekunder yang kami ambil dari beberapa jurnal artikel dari Google Scholar. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini kami kutip dari buku Sugiono pada tahun 2017 tadi dan buku yang ditulis oleh Harahap pada tahun 2020. Di mana teknik yang digunakan oleh penulis itu yang pertama ada observasi, wawancara. Nah, wawancara ini kami tampilkan juga data foto yang menunjukkan kami baru melakukan wawancara dengan Bapak Zakaria sebagai petugas pemandu museum Sultan Mahmud Badarudin II. Kemudian teknik pengumpulan data lainnya yaitu dengan pencarian dokumen. Dan yang terakhir adalah komponen teknik analisis data, yaitu dengan menggunakan analisis induktif. Nah, kemudian untuk pembahasan, kemudian akan dijelaskan oleh Devin Jen Putri. Kepada Devin, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Pada paragraf pertama, kami mengambil kutipan dari jurnal Syawaludin pada tahun 2014. Pada paragraf kedua, kami juga mengutip dari jurnal Sustianingsih dengan dua rekannya pada tahun 2019. Pada paragraf yang ketiga, yakni kami mewawancarai langsung Bapak Zakaria yang menjadi pemandu Museum Sultan Mahmud Badarudin II pada tanggal 1 Oktober 2022. Paragraf keempat, kami mengambil kutipan dari jurnal Tria Citra dan 2 pada tahun 2021. Pada paragraf kelima, kami mengutip dari jurnal Purwadi beserta rekannya pada tahun 2022. Pada paragraf ke-6, ini kami mengutip dari jurnal Zakawali dan Hudaida pada tahun 2021. Pada paragraf ke-7, kami mengambil dari jurnal Arianto pada tahun 2020. Dan selanjutnya, paragraf ke-8, kami mengutip dari jurnal Parida pada tahun 2020. Dan yang terakhir yaitu paragraf yang ke-9, kami mengambil kutipan dari jurnal Sustianingsih lagi beserta rekannya pada tahun 2019. Dan yang transaksi fungsi Karaton Kutolamo oleh Zahrin Zahrani. Untuk pembahasan yang kedua dalam pembahasan ini yaitu transformasi fungsi Keraton Kutolamo tahun 1821 sampai 1984, di mana pada paragraf pertama kami mengutip dari jurnal Arianto pada tahun 2020. Dan selanjutnya kami mengutip dari dua jurnal, yaitu dari jurnal yang ditulis oleh Mulia dan Yudana pada tahun 2018 dan dari jurnal Adri Sijanti pada tahun 2013. Nah, pada paragraf selanjutnya kami mengutip dari jurnal Adianto yang ditulis pada tahun 2017. Pada paragraf selanjutnya kami mengutip dari Zakawali dan Hudaida pada tahun 2021 dan kami menampilkan hasil wawancara kami dengan Bapak Zakaria mengenai lantai kayu yang dibangun dari Belanda. Sekaligus kami menampilkan foto data gambar yaitu papan kayu peninggalan Keraton Kutolamo.
Nah, di paragraf selanjutnya kami mengutip dari jurnal Parapat dan bersama rekan-rekannya pada tahun 2018. Dan selanjutnya kami mengutip dari Sustianingsih. Kemudian selanjutnya kami mengutip dari jurnal Idris dan Zamhari pada tahun 2021. Dan di sini kami menampilkan gambar berupa batu bata peninggalan Keraton Kutolamo dan batu bata peninggalan bangunan kolonial yang dapat dibandingkan perbedaannya. Nah, dan yang terakhir kami mengutip dari jurnal Satria dan Indrianto pada tahun 2016. Nah, pada bagian penutup saya melanjutkan untuk berisi dari berbagai tentang perubahan pada Keraton Kutalomo, mengingatkan kembali kepada pembaca bahwa masih ada sedikit dari Keraton Kutalomo itu yang masih terselip makna perjuangan pada masa Kesultanan Palembang melawan penjajah, walaupun para penjajah menghanguskan Keraton Kutalomo ini. Dalam sejarah termasuk peninggalan Keraton Kutolamo tetap harus diketahui oleh masyarakat dan generasi muda agar eh, tidak banyak bekas peninggalan keraton karena transformasi fungsi keraton ini dengan upaya pemerintah maupun generasi muda dan juga masyarakat yang mampu bekerja sama bergabung agar semua elemen masyarakat ikut melestarikan cagar budaya dan tidak terjadinya peralihan fungsi lagi yang berfaktor kehilangan jati diri pada suatu bangunan bersejarah serta pengetahuan akan cagar budaya juga dapat sampai ke masyarakat bahwa Indonesia penuh dengan sejarah. Jadi intinya dalam penutup ini kami menjelaskan tujuan dari permasalahan, jawaban dari permasalahan yang kami buat dalam pendahuluan yang melatar belakangi kami membuat artikel ini. Nah, untuk daftar pustaka, kami mengambil 21 sumber yang dimana dari buku, jurnal, dan artikel. Nah, satu sumber di antaranya kami mengambil dari jurnal Triksetra, yaitu yang ditulis oleh Rafiko. Yang ditulis dari Rafiko pada tahun 2016. Nah, karena kami telah menggunakan Mendeley, jadi seluruh sumber yang kami ambil dari pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah tercantum otomatis pada daftar pustaka ini, di mana dengan sumber yang terlama itu pada tahun 2014. 2013. Dekati, tapi ada beberapa catatan yang mungkin bisa kakak kasih ke kalian sebelum kakak ACC ya. Mulai dari kalau abstrak itu sudah baik, sudah benar penulisannya itu memang yang ingin kakak ajarkan ke kalian dan itu sudah sesuai. Ada beberapa catatan mulai dari sumber. Nah, sumber ini ada dari tahunnya yang terlalu tua deh. Ada yang 2012 dan 2013 kakak cek tadi. Nah, itu kalau bisa cari sumber yang 5 sampai 8 tahun terakhir ini. Jadi itu ganti ya. Ganti dua sumber yang terlalu tua itu tadi siapa? Sumber dari RA dan Adri Janti atau siapa itu tadi? Terus yang di daftar pustaka juga, tolong tuliskan daftar narasumber kalian wawancarai. Sudah ada belum tadi? Daftar narasumber yang memang kalian wawancara langsung. Di akhir Jadi itu harus tadi, ditulis. ya di akhir Sudah tadi ada? ada Kak, sudah ada, tapi Oh ya. karena sinyal jadinya nggak kelihatan. Bukan Bisa share, wawancara ya. Ini narasumber. Narasumber, bisa, bukan wawancara. iya Kak, bisa ditampilkan lagi dak share screen-nya, share cara. Iya Kak, Nah, itu salah. di narasumber ya. Iya Kak. Terus tuh
Penulisan yang lainnya sudah baik juga. Setiap paragraf itu ada kutipan? Sudah semua? Sudah, Kak. Setiap paragraf? Ya, Kak. Sudah. Karena kemarin kami sudah konsul juga sama Kak Ray, katanya per itu dia komentarin Ya. per paragraf. Ya, ya. Menurut kakak sudah layak, tapi memang ada beberapa catatan tadi yang kurang. Tolong diperbaiki. Malam ini bisa ACC langsung, Pak, jurnal kalian. Untuk artikel kalian sudah bisa kakak nyatakan layak dan di ACC ya.